Halo, kembali lagi bersama saya Khairul Mampe. Kali ini saya ingin membagikan beberapa tips pintar dalam menabung. Nah, tentunya ketika kita sebagai orang Indonesia, kita memiliki slogan menabung pangkal kaya. Rajin menabung, siapa yang rajin menabung itu nanti akan pangkal kaya. Tapi posisinya tidak semua orang yang menabung itu menjadi kaya. Nah, ini beberapa kesalahan-kesalahan dan mungkin bisa jadi evaluasi bagi diri kita bagaimana cara menabung yang benar. Yang pertama, kita perlu menentukan tujuan kita dalam menabung. Tujuan kita itu apa sih untuk menabung itu? Apakah untuk membeli kendaraan, membeli rumah, membeli properti, membeli handphone atau semacamnya? Kita harus menentukan itu supaya kita memiliki semangat, karena kita memiliki tujuan yang pasti. Karena kebanyakan orang itu menabung itu tanpa tujuan. Yang penting saya menabung, tidak tahu untuk apa, yang penting saya menabung aja. Nah, ini menjadi ambigu dan ini menjadi itu karena tidak ada alasan yang kuat tersebut. Biasanya karena nggak ada alasan jadinya kepake lagi uangnya. Nah, di sini dengan ada tujuan yang jelas, kita bisa lebih mantap dan untuk tidak menggunakan uang tersebut. Yang kedua, kita perlu menetapkan jangka waktunya. Maksudnya gimana? Ketika kita menabung, kita harus tahu ini tabungan untuk jangka pendek, untuk jangka menengah, atau tabungan untuk jangka panjang. Nah, maksudnya jangka pendek ini untuk apa? Jangka pendek ini contohnya itu untuk dana darurat ketika kita sakit, ketika kita ada musibah, kita mengantisipasi hal itu dengan tabungan. Nah, itu jangka pendek. Sementara jangka menengah kita gunakan untuk hal-hal yang tujuannya 5 tahun ke depan. Apakah 5 tahun ke depan itu kita memiliki rumah baru atau memiliki kendaraan baru. Nah, itu ada tujuan dalam jangka menengahnya. Sementara jangka panjang itu seperti apa? Jangka panjang itu misalkan kita tujuannya untuk kebebasan finansial kita ketika tua. Nah, yaitu jaminan ketika kita pensiun nanti. Nah, itu bisa jadi tujuan jangka panjangnya. Nah, tips nomor 3, posisinya kita perlu konsisten. Konsisten seperti apa? Posisinya ketika setiap bulan kita mengalokasikan dana, misalkan taruhlah sebulannya 500.000 atau 1 juta atau semampu kita lah, berapapun, 100.000, 50.000 sebulan. Yang penting kita menabung ini secara konsisten, setiap bulan, setiap minggu, bahkan atau setiap hari. Itu tergantung bagaimana pendapatan kita. Kalau pendapatan kita setiap hari, ya kita menabungnya setiap hari. Kalau bisa posisinya per persentase ya, berapa persen kita komitmen di situ. Dan konsisten, secara konsisten. Nah, supaya kita lebih konsisten, ini tips nomor 3-nya, yaitu kita mencatat tabungan kita. Nah, mencatatnya ini bisa melalui smartphone, melalui buku tulis, atau kalau kita nabungnya di perbankan, itu kita bisa mendapatkan catatan. Tinggal kita ke bank dan minta rekening atau kopi rekening, itu mereka akan memberikan catatan ke kita. Nah, catatan di sini posisinya kita perlu membedakan antara uang yang akan kita gunakan untuk konsumsi dan uang yang akan kita gunakan untuk tabungan. Jadi ketika kita tadi misalkan kita menggunakan bantuan bank kita setiap bulannya dipotong, atau ada program-program dari bank yang berjangka tadi, misalkan kita ikut di sana. Nah, posisinya ketika kita tidak mengikuti program-program yang dilakukan oleh bank tadi, terus kita secara mandiri menyimpan rekening tersendiri, itu kalau bisa jangan sampai rekening itu ada ATM-nya. Karena ketika kita ada ATM-nya tadi, justru kita akan bergairah untuk spending. Karena ada kemudahan dalam mengambil uang tadi lah. Nah, salah satu
tipsnya itu kita bisa juga menabung di koperasi di mana tempat kita bekerja atau di lingkungan sekitar kita. Posisinya karena kalau kita menggunakan koperasi tadi, kita agak sulit atau tidak semudah ketika kita mengambil uang di ATM atau di bank. Selanjutnya, selain kita menabung secara konvensional, kita juga perlu menabung zaman now. Maksudnya dengan pola pikir zaman now. Posisinya seperti ini. Ketika kita menabung, kita memperoleh uang dari upaya yang kita lakukan. Nah, kita perlu mendapatkan uang tambahan supaya tabungan kita makin tinggi. Posisinya seperti apa? Ini kita posisinya intinya adalah investasi. Ketika kita memiliki investasi, uang yang kita gunakan, misalnya kita bekerja dan memperoleh gaji biasa, nah ya udah itu untuk konsumsi rumah tangga misalkan. Dan ketika kita ingin menabung, posisinya kita berupaya memperoleh uang tambahan lain. Dari mana posisinya? Yaitu dengan berinvestasi. Nah, ketika kita berinvestasi dan kita komitmen bahwa hasil dari investasi tersebut itu kita gunakan untuk menabung, maka tabungan kita pasti akan meningkat. Posisi selanjutnya yaitu kita menggunakan alternatif menabung saham. Menabung saham ini maksudnya seperti apa? Kita setiap bulan kita spending atau menyisihkan uang untuk menabung dalam bentuk saham secara konsisten. Bahkan Warren Buffett itu bisa memiliki Coca-Cola hanya dengan $1, tapi dia secara konsisten sampai bisa memiliki sebuah perusahaan itu tadi. Nah, itu kurang lebih tips menabung yang bisa menjadi alternatif kita. Siapa tahu selama ini ada kesalahan-kesalahan dalam pola pikir kita bagaimana cara menabung. Tentunya jangan lupa sebelum menabung kita sisihkan juga uang kita untuk sedekah terlebih dahulu. Setelah sedekah berinvestasi baru kita menabung. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.